Scorpion. Udah gitu aja. Lupa bawa koinan. Gue bawa gocengan lupa gue. Bisa dikenalin nggak ke Sonedik semua? Ini silent noise. Silent noise, ya. Bedanya dari ketiga ini, itu apa Pak? Pak, mau nanya. Ya. Kesulitannya di mobil Camry ini itu apa? Kesulitannya buat blendingin. Halo Sonedik, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini kita main-main lagi ke Serpong. Dan kita main ke salah satu toko yang belum pernah gue samperin. Tapi kita udah kenal udah lama. Yaitu kita ke Simple Audio. Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang mobil ini. Yang katanya OEM. Tapi mobil ini sejarahnya banyak. Kita lagi mau masuk ke dalam untuk ketemu sama pamulnya. Ini Avanza lagi ada dikerjain. Ini workshopnya. Jadi walkthrough nih. Yeah. Kita langsung ke lantai 2-nya. Langsung disambut sama piala dan displaynya. Nah, ketemu sama Pak Mul. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Nah ini dia Sonedik, kita udah ketemu sama Pak Mul dan kita udah di lantai 2-nya itu untuk ngobrol-ngobrol dulu. Itu kenapa bisa ada gitar? Bapak main gitar Pak? Oh, jadi nanti saya ceritain. Kita duduk dulu aja ya. Nah ini dia Sonedik, kita udah setup satu kamera aja karena dadakan. Kenapa bisa ada gitar di sini Pak? Jadi ceritanya itu saya hobi gitar Oke. itu ya. Sebelum ke Jakarta dulu di kampung itu ya hobi main gitar, genjreng-genjreng. Terus oke. ya dulu ya belinya masih gitar-gitar sayur gitulah. Gitar sayur. Begitu udah bisa cari uang, ya udahlah buat iseng. Karena kan saya mikir nyambung lah ya sama karir saya sebagai tuner. Saya mesti paham tune musik, mesti mengenal ya fundamen itu apa. Ternyata fungsinya banyak. Saya di guru les gitar saya itu ngasih tahu saya fundamen itu apa, tone itu apa, timbre itu apa, ya saya dapatnya dari ngeles gitar. Kirain mau jadi musisi. Tadinya. Oh, bener berarti. Bener tadinya. Nah, kurang lebih seperti ini, seperti yang gue ngomong kalau misalkan setiap mobil, lu kalau di gereja gue itu kan ada yang namanya drum, namanya ada gitar, namanya ada apa. Terkadang gue minta, kok tolong dong gebuk kick drumnya, gue jadi ada feel kan. Tolong gebuk, buk. Oh begini ternyata. Nah, ya memang bodoh sih untuk menyamakan, tapi kan yang namanya lu memasang audio mobil di mobil, lu memasang perangkat. Lu kan pengen mendengar se-live mungkin, se-real mungkin kan. Betul. Senatural mungkin suaranya gitu loh. Jadi akhirnya, oh ternyata begini toh feel-nya kalau misalkan ada bass, ada suara kick bass, ada suara bass, ada suara simbal digebuk, tes panjangnya itu apa, kuningan itu digebuk itu seperti apa, ada pemain saksofon juga. Betul. Jadi kita, oh ternyata realnya begini, oh ternyata ada nafasnya ya, ada suara chord-nya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan sudah terbiasa dengan musik, jujur ya, gue belum pernah denger mobil ya, tuningan dari Pak Mul. Dan mobil Camry itu, yang tadi gue bilang di bawah, itu gue belum pernah denger sama sekali. Nah, yang akan kita bahas di mobil itu Pak, konsepnya yang dibangun itu seperti apa sih Pak? Untuk mobil itu? Konsep mobil itu saya memang begitu saya di Gading Serpong ini, saya memang konsepnya OEM. Oke, OEM. OEM style. Karena kan saya berpikir belakangan ini kan banyak mobil-mobil yang memang premium ya. Bikin pilar-pilar three-way gitu kayaknya banyak yang enggan. Jadi saya bangun Camry itu buat OEM style supaya saya mendemokan ke customer tuh, ini loh saya bikin mobil OEM dan suaranya bagus dan sesekali buat kompetisi ya kita bisa berbicara naik panggung gitu. Jangan bilang sesekali, kemarin ini aja udah dia naik panggung gitu loh. Nah mobil ini sejarahnya udah naik podium itu udah berapa kali Pak? Udah cetak berapa kali? Jadi prestasi? Pertama jadi saya turun langsung EMA tahun lalu tuh QR1 di Gias itu champion. Terus di kelas 4000K. Terus tanding lagi ke Bandung, itu champion lagi. Terus saya bawa agak jauh ke kampungnya bro kita di Semarang. Itu champion juga. Terus pulang ke Jakarta, Indonesia Motor Show, champion lagi. Terus terakhir kemarin di Alam Sutra, EMA Indonesian Final tuh. Kita akhiri di kelas 4000 di EMA Indonesian Final. Podium juga. Oh, berarti ini OEM-nya bukan OEM kaleng-kaleng ya. Berarti ini adalah mobil demonya dari Simple. Jadi sebenarnya itu
Harga berapa sih Pak untuk OEM ini di mobil Camry ini? Kalau kita serampangan ya, serampangan hitung itu, Serampangan itu. serampangan itu, Hitungan kasar ya maksudnya? ya hitungan kasar itu masih under 200 lah, masih under 200. Masih di bawah 200? Di bawah 200. Oke, sebelum kita dengerin ke mobilnya, gue tadi mata gue ketangkep sama salah satu produknya Bapak. Bentar ya, gue ambil ya. Sorry Pak, gue acak-acak nih. Siap. Nanti tinggal, kalau pengen tinggal buka nota kan. Oke, ini peredam belum pernah gue lihat di manapun. Siap. Bisa dikenalin nggak ke Sonedik semua? Ini silent noise. Silent noise, ya. Bedanya dari ketiga ini itu apa Pak? Bisa Jadi, dijelasin nggak ke Sonedik semua? Silent noise ini memang produk kita sendiri. Kita sudah produksi dari pabrik, dari standar dulu. Standar ini buat pemula ya, yang mau pasang peredam tapi nggak terlalu mahal, kita pakai ini. Ketebalannya dia beda memang. Terus yang kedua yang ekstrim. Yang ekstrim ini yang paling tebel. Ini buat yang sudah mau bicara kenyamanan. Karena kan dia tebel, daya redamnya juga udah pasti akan lebih bagus dari yang standar. Oke. Kalau yang ini memang enteng, Vic. Tapi aluminiumnya ini tebel karena ini buat EV car. Oke, mobil EV perlu yang enteng tapi tidak mengurangi Kualitas peredamnya. fungsi dari peredam itu sendiri. Itu. Betul. Terus biasanya buat diaplikasikan pintu bagasi supaya nggak terlalu berat. Oke. Biasanya kan melorot gitu ya. Nah, pakai ini kita. Sama di atas roda supaya kalau dilihat itu bagus hitam. Kalau biasanya kalau kita pakai ini kan jadi bling-bling gitu ya, nggak pantas ya ini. Nah, biasanya kita pakai ini langsung hitam. Jadi kelihatannya kalau itu apa tuh silver tuh? Iya. Kuning-kuning itu apa tuh? Iya. Oh, pakai itu gitu. Jadi memancing orang untuk niat ke bawah gini. Iya. Gitu. Cuma kalau hitam full kan udah jadi senada sama spakbor memang warna hitam gitu. Oke, jadi Pak Mul, sekarang kita langsung ke bawah aja, kita dengerin hasil audionya dan kita ngobrol-ngobrol di dalam perangkat apa aja sih yang di dalam mobil itu. Oke? Ayo. Yuk. Oke. Gue lagi ngetik ya, dia main gitar dan dengerin aja udah. Scorpion. Udah gitu aja, lupa bawa koinan. Gue bawa gocengan lupa gue. Gue tinggal lagi. Nah ini dia, bagasinya udah kebuka. Apa? Ini mobil Camry yang tadi Bapak bilang kan maksudnya OEM. Betul. Tapi ya karena peruntukannya untuk mobil demo, berarti kan setidaknya di show off lah. Jadi OEM itu tampak depan, Vic. Tampak depannya doang, berarti belakang enggak ya? Bagasi itu nggak apa-apa. Oke. Di modif nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tapi ini masih bisa Masih. Paling ditatakin. Oh, masih bisa buat taruh barang, oke Masih buat taruh stick golf pun bisa. Pak. Oke. Pak, bisa dijelasin nggak ke Sonedik semua? Yang terpasang di belakang ini apa aja, Pak? Jadi mobil ini buat kita demo ke customer plus kita buat kompetisi di kelas 4000 itu yang saya pasang itu DSP stack MDSP 10 yang warna silver. Terus subwoofer ini kita pasangin audio circle Berlin. Buat di monoblock kita pakai stack DK 1000. Power eksternal 2 channel buat ngangkat tweeter, 2 channel buat ngangkat mid-range, 2 channel buat ngangkat mid-bass. Itu dari audio circle 200.2. Oke. Terus ini kita pakai kelistrikan dari Harrison Lab. 300 farad ya? Ultra kapasitor ya. Terus Harrison yang buat vol stabilizer ada di dalam situ. Tuh bisa kelihatan, Vic. Oke. Ya. Untuk perkabelannya sendiri pakai apa, Pak? Kita kabel full menggunakan Dios de la Musica. Dios de la Musica. Nah, untuk kalau misalkan nih buat para bos-bos dan om-om ini yang ada di daerah Serpong ini, mereka mungkin nggak mau ninggalin mobilnya terlalu lama. Biasa pengerjaan mobil ini tuh berapa lama, Pak? Di Simple Audio ini? Saya kerja mobil itu nggak pernah lama ya. Paling banter itu 3-4 hari itu selesai. Taruh seminggu lah, Om. Seminggu lah. Ya. Untuk cek dan recheck lagi ya, Betul. agar mobil itu
bisa diserahin ke Om itu secara sempurna gitu loh. Kurang lebih sebulan lah. Seminggu lah ya. Enggak sampai. Ya seminggu lah ya. Kurang lebih semingguan lah untuk pengecekan lah lebihnya, takutnya mobilnya ada trouble, takutnya ada apa. Jadi ya taruhlah seminggu. Tapi lah. biasanya gini sih. Nyampe seminggu itu biasanya misalnya 3-4 hari selesai. Terus saya bilang sama yang punya, Om nanti kalau ada break-in, ada berubah ya tinggal sampai seminggu lah. Balik lagi ya. Ya. Oke. Terus loh, ini bagian sorry Om, gua angkat ya. Ya. Nah, ini kaca atau Akrilik warna cermin gold ya. keren? Kabel RCA sendiri ya? RCA juga kita menggunakan Dios de la Musica yang silver series. Rapi ya, pakai snake skin. Itu temanya bendera Jerman. Karena ini demo car-nya Audio Circle. Oke. Jadi Sound Addicts penasaran suaranya kayak gimana? Yuk kita masuk langsung ke dalam untuk dengerin hasil suaranya. Yuk Pak. Yuk. Oke Sound Addicts, sekarang kita udah dalam mobil Camry ini. Dan jujur Camry belum pernah gue dengerin sih ya. Belum pernah denger sistem di mobil Camry. Kalau misalkan dilihat dashboardnya sedikit banyak lekukan. Beda sama Expander ini mobil sedan itu ya. Sedikit banyak lekukan. Untuk panggung, kita bicara panggung. Sedikit ada banyak yang lekukan. Dan memang seperti yang lu lihat dibilangnya OEM berarti benar-benar nggak ada pilar ya Pak. Iya, tersembunyi. Semuanya ada di tempat aslinya. Nah tempat aslinya memang gitu gede Pak di Camry itu. Betul. Tempat aslinya tuh di speaker di dashboard itu dia bisa 3 in. Maka kita memanfaatkan di tipe Audio Circle itu ada dual concentric yang 3 in, tengahnya ada tweeter kecil. Ya itu concentric namanya. Jadi sistemnya ini sebenarnya front ini udah 3-way. Oke. Gitu. Nah, ya tadi kan itu concentric. Kalau mid bass Pak, kita pakai apa? Mid bass karena di Audio Circle itu ada di tipe Hamburg itu kita punya 8 in mid bass dan dia bisa dijual only mid bass. Oh, oke. 8 in karena di Camry ini kan kalau begitu dicopot originalnya kan dia memang oval. Jadi memungkinkan buat pasang 8 in. Pressure ke pintunya juga sanggup karena kan dia kalau nggak salah dulu zaman saya sekolah di Audio Workshop Installation Institute satu pintu ini bisa 40 liter. Jadi begitu di pressure dengan 8 in dia mumpuni, cukup oke. Oke. Terus nah di depan kita ada directornya dari Stack ya Pak? Iya. Director Stack. Nah, karena ada peruntukannya untuk EMA, jadi di sini ada tombol on off-nya untuk sistem audionya, mati hidupnya ya. Iya. Terus udah head unit udah ganti. Head unit ini kita pakai Android. Jadi nggak buat sistem audio sih, cuma kalau ownernya iseng aja buat kamera, buat audio kalau lagi rame-rame gitu. Oh, buat mundur, buat entertain sistem lah, buat entertain doang. Kalau kita denger lagu sih biasanya streaming dari handphone aja. Sekarang kita ngedengerinnya itu dari apa Pak? Kita dari ini USB atau? Dari iPhone saya, transport ke Bluetooth-nya, standar Bluetooth-nya DSP. Biasa kompetisi pun begitu saya. Iya. Dan ini YouTube loh? YouTube ini, YouTube biasa, tapi premium yang nggak ada iklan. Oke, YouTube premium, YouTube yang berbayar ya. Tapi kalau tanding biasanya saya pakai itu, pakai Apple Music yang sudah di-download ke iPhone. Oke, nah satu lagi nih gue mau pamer ke lu orang semua. Ini seru nih. Subwoofernya kelihatan tuh kalau dari sini. Iya. Ditutup atau dibuka? Dibuka kalau pas dibuka ya. Pertandingan dibuka. Oke, kita buka aja. Oke, Sound Addicts, gak usah lama-lama, kita langsung dengerin hasil audionya. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound
of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arm. Oke, gua underestimate di mobil Camry ini, jujur ngomong. Karena panggung yang lekuk itu tidak memberikan efek karena suaranya di atas dashboard. Oke, aslinya tuh Johnny Cash yang nyanyi. Di remake sama Disturbia kalau nggak salah. Yang kalau misalkan lo tahu yang gitu loh, ya itu mereka yang nyanyi. Jadi lebih dimodernin lagi kan, dimodernisasi lagi. Tapi yang kali ini ya suara khas Johnny Cash. Johnny Cash kan udah meninggal kalau nggak salah ya. Nah ini suara khasnya Johnny Cash. Dia nggak ngebetot, dia nggak narik suaranya. Tapi lu berasa bobotnya sewaktu Johnny Cash itu nyanyi apa enggak. Dan yang di belakang itu instrumen yang mendukungnya dia tuh semuanya itu tertata rapi di depan muka lu. Pak mau nanya, Ya. kesulitannya di mobil Camry ini tuh apa? Kesulitannya buat blendingin mid bass ke area mid high ya. Blendingin mid bass ke area mid high. Dan kalau udah blending itu gua berasa awal-awal jadi itu dia ya nempel dashboard. Nah, membuat state distance to tone state-nya itu bisa setara eye level itu yang paling susah di Camry ini. Ya karena dia harusnya kan dia kan rada ngambang kan, tapi dia nempel mulu. Ya, gitu kan, awalnya. susah kan? Ya. Oke. Terus sekarang dia udah di atas. Udah di atas. Terus saya ngakalin width ya. White-nya. Karena speaker kan lahiriahnya ada di situ ya, di dalam dilawan sama pilar gini pasti width-nya Beda. juga pasti Pasti beda. beda. Tapi dengan trik tuning kita, dengan tool kita yang kita pakai, kemarin kita punya nilai width juga lumayan bagus sih di EMA. Gue takutnya lu kagak nangkep. Dia kan off axis sama on axis. Ya lebih enak on axis gitu loh. Betul. Jauh. Betul. Tuningnya lebih gampang kalau misalkan on axis. Iya. Karena kalau off axis aja posisinya udah salah gitu loh. Udah tiduran seperti ini gitu. Iya. Nah, untuk ngakalinnya ternyata triknya udah didapet. Nah, ini suaranya. Gue bilang ini kok lebar ya? Kok bisa keluar, gue bilang gitu. Nah, ini sorry, Pak. Ya. Ini jatuhnya two way atau three way nih jatuhnya? Karena dia pakai konsentrik jatuhnya three way. Jatuhnya 3-way karena kan masing-masing saya mainin aktif. Mid bass 2 channel, mid ring 2 channel. Nah, tweeter yang kecil di tengah-tengah itu saya kasih umpan juga power 2 channel. Jadi benar-benar 3-way. Oke, kita lanjut Pak, lagu kedua.街邊焦急的我，餐廳憂鬱的你，隔片紗玻璃，兩眼帶些傷悲。交通燈邊的我，緊抱心愛的你，聽呼吸聲，確已急速到死。冷雨撲向我，點點紛飛，戰到高溫波濤，由你湧起。個個説我太狂，笑我不羈，今夜交出真情，那算可比？狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸空氣，不需街邊觀眾遠離，微
緊一雙手臂，箍緊身邊的你，透過濕恤衫貼向你的腹肌，身邊多少指責都已一概不理，愛得真心，我倆應該問死。冷雨撲向我，點點紛飛，濺到高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸空氣。Oke, Pak. Ya. Biasanya kan saya komentar nih. Saya tahu ini sebelah kiri. Cuma Bapak kan pasti bisa lebih analisa dibanding saya nih. Bapak lebih ahli. Siap. Jadi gini, ini lagu baru kebangsaannya dari Sonedik. Ini lagu preferensi saya nih. Oh iya. Lagu ini sulit dan spesialnya di mana, Pak? Ini gua nggak tahu nih. Masa gua mulu ya komentar, jangan dong. Ini lagu ini sulit dan spesialnya kayaknya di teriakan female-nya ini. Oke. Teriakan cewek itu. Oke. Kalau memang belum matang, belum bisa naklukin itu pasti nusuk-nusuk. Ya. Nyemprot. Iya. Pasti nyemprot-nyemprot, nyembur-nyembur. Oke. Terus apa lagi, Pak? Sama dia punya kick bass-nya. Nah, gua kasih tau ya. Ini gua nggak ada di brief sama sekali. Gua juga nggak minta dia siapin karena kalau lu lihat tadi kan gue yang cari lagunya kan. Karena tadi gue salah nih, salah lagunya. Drumnya tadi dibilang kan, kick drumnya kan. Jadi sendiri musisi loh istilahnya. Dia harus ngati-ngati nih dalam menata suaranya itu seperti apa. Nah, ini kick drumnya sama drumnya kan, Pak? Iya. Ini boleh jadi preferensi, Pak. Betul. Itu kalau nggak fase dan time-nya itu nggak tepat, ini pasti nggak karu-karuan itu. Oke? Iya. Nah, terus ada suara, selain suara tuh cewek, ternyata ada suara juga dari flute-nya dia. Iya. Suara flute alat tiupnya dia. Kedengarannya seperti apa? Tolong komentar di bawah. Dan yang paling penting nih ya, subnya nggak gebuk di punggung ataupun di dada lu. Semuanya di depan. Nih, dan subnya itu tidak menutupi suara mid sama high. Jadi suaranya bass, kasarnya aja deh. Bass itu harus selalu ada di belakang. Bass itu nggak boleh ada di depan tonalnya lu. Atau suara mid sama high-nya lu tuh dia nggak boleh di, bass itu nggak boleh di depannya. Kalau nggak ketutup dan suaranya seperti ini ketutup gitu loh. Jadi sewaktu dia low-nya lagi main, jadi kayak butek. Suaranya itu di belakangnya, di bass itu dia harus di belakang. Itu, nah suaranya itu konstan ada di belakang tadi. Bukan di belakang, secara proporsi dia harus ada di belakang, terlihat di belakang, tidak boleh menutupi mid sama high. Udah ngomong sampai capek gue ya. Oke, kita dengar lagu yang ketiga, Pak. Aku tak mau terlibat segala macam omong kosong. Aku mau wajar-wajar saja. Aku mau apa adanya.
Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau terlibat persekutuan manipulasi. Aku tak mau terlibat pengingkaran keadilan. Aku mau jujur-jujur saja, bicara apa adanya. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Iyo, 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 iyo. Boleh ngomong jujur kan nih? Ya, Mungkin karena faktor rekaman kali ya. iya. Karena faktor rekaman, Betul. ini lagu Iwan Fals, judulnya apa? Hiu, Hio di Hi. albumnya Suami. suami ya. Suaminya itu pakai W, SWAMI. Ya. Nah, kalau misalkan ada rekaman yang bagus, mungkin tadi gua ada foto. Nanti gue coba cari file yang benernya ya. Betul. Nah ini tertata, suara tertata. Nah ini gue berasa kagetnya kenapa mid bass bukan subwoofer nih yang kerja nih, yang lebih banyak ya. Mid bass itu yang lebih bekerja ketimbang sub. Soalnya gue ngeliat loh, kok ini mid bass ya? Yang kerja banyak mid bass nih, karena berasa gebukannya itu gebukan mid bass, bukan subwoofer. Nah kalau ditanya taruh ke atas rekamannya so-so, kita kan dari YouTube Premium, rekamannya so-so aja, nggak jelek-jelek amat, tapi oke lah buat didengar. Detailnya makin keluar, detailnya seperti apa? Itu kan karena gimana ngomongnya, quote-quote ini, ada noise, jadi terdengar ada noise. Ada jitternya. Lagu ini aja noise. Ya, ada noise-nya di belakang, jadi keluar. Tadi kan sebelum-sebelumnya kita nggak kedengeran kan, dan gua nggak protes. Ini jadi detailnya keluar. Kita ambil plusnya aja deh. Jadi suaranya kedengeran nih. Yang kalau misalkan rekamannya jelek, langsung ke notice. Oh ini rekamannya nih yang biasa aja gitu loh. Coba kita rekaman yang bagus. Waktu itu Bapak bilang, gua mau kasih denger lo nih lagu yang unik. Itu yang mana, Pak? Hey girl, it's your song. Let's see that, but don't. I'ma try to do the things that you don't. Baby, it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody in this club looking at you, girl. How you move that thing from side to side. Fuck everybody in this club, cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gon' rain. That's that sound. That's that shit that's got you like wow. And wanna let me beat 12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah. Oke, Pak, bisa nggak nyambungin Bluetooth ke sini, Pak? Oke, nah Sound Addicts, gue mau pakai Bluetooth-nya gue, pakai handphone-nya gue di lagu yang biasa kita dengar. Oke, ini untuk room ya.
Roomnya segede apa? Ayo. Nih, Room dia pemain saksofon berikut sama piano gereja. Dia ini piano gereja dia harus di belakang. Nah, pemain saksofonnya ini, gue membayangkannya itu dia itu nggak diem di satu tempat, cuma dia itu kayak berinteraksi itu nggak seperti goyang gitu loh. Gue nggak tahu dia cara ngerekamnya itu seperti apa. Apakah mic-nya di depan, apakah yang di depan saksofon itu dia ada mic-nya atau dari atas. Nah, kalau misalkan suaranya seperti ke echo dalam suara kayak seperti Yo Sitting. Di lagu Yo Sitting, dia pemain drumnya buk bak gitu kan. Yang Dare to Love Dare to Do, sewaktu drummer itu memukul buk, dia itu ada bodinya. Kedengarannya seperti echo, tapi bukan echo. Dia ada suara resonans dari drum itu sendiri gitu loh, sama kick bass itu sendiri. Jadi dia yang membentuk ruang. Nah, kalau di sini chambernya dia itu yang membentuk ruang besaran itu seperti apa. Sewaktu dia main semegah apa yang kedengerannya itu. Nah, di sini panggungnya, tatanan panggungnya suaranya itu, kalau boleh ngomong kasar ya itu suaranya udah di tengah. Ini kaca nih, antara kaca sama dashboard, suara itu di situ. Dan megahnya suaranya itu bukan menggema, nggak bisa bilang menggema. Bilangnya apa, Pak? Room ya? Ya, roomnya. Room information. Gedenya, proporsinya, dalamnya, depthnya. Itu pemain gitar, Grand piano. Grand pianonya segitu piano. gedenya, Ya. Gitu. Nah, itu suaranya itu bukan di posisi kiri ataupun di kanan, tapi dia itu memang di belakang membentuk ruangnya itu seperti gede gitu loh. Nah, kalau lu mau tahu, mau coba itu apa? Ini. Kita denger lagu terakhir. Nah, ini lagu yang kita kenal semua, jadi lu nanti bisa menilai, lu bisa berkomentar sendiri. Oh, gue pernah denger sini nih. Lu bandingin aja sendiri gitu loh. Lagunya seperti apa? Nah, Bapak juga nikmatin lagu ini. 1, 2. But it's over now. Lay whisper on my pillow. Lead the winter on the ground. I wake up lonely. Is there silence in the bedroom and all around? Touch me now. I close my eyes and dream away. Oh, we must have been love, but it's over now. We must have been good, but lost it somehow. We must have been love, but it's over now. And all that I wanted until time had run out. We may believe it, we're together. That I'm shall tread up by your heart. Leaning outside to the water like a teardrop in your palm. I need to a winter's day, a dream away. Oh, we must have been love,
Udah, tinggal kelar-kelar nih. Oke, ini lagu favorit kita juga karena nuansanya live. Nuansanya ya memang di recordnya live. Ini lagunya dikenalin sama Bang Desril. Lagu Dino Fonseca, It Must Have Been Love. Ini jadi lagu favorit lah, lagu favoritnya Sound Addict semua. Jadi pasti kita udah kenal, dan lu udah pasti kenal lagunya. Iya, lagu ini membawa nuansa untuk kita nyanyi bareng. Karena lagunya kita kenal, di remake dan di cover. Jadi kita jadi notice, kita jadi kenal. Lo ada rasa pengen nyanyi bareng apa enggak? Nah sekarang kita tanya nih, Doi kan pemain gitar nih. Doi kan pemain gitar, itu gitarnya kan gitar string berarti kan? Sering. Gitar string dan gitar nilon itu berbeda. Gitar nilon dia ada gimana Bang ngomongnya? Nilon sama string itu beda aja pokoknya. Beda. Kalau gitar nilon itu lebih body ke bawah ya. Kalau string itu live ke atas gitu. Oke. Dan gue rada amaze-nya itu sama pemain bassnya. Di sini rada lebih dominan. Pemain bassnya kan dung. Beda sama bass yang dia single bass ya, petang gitu. Itu kan beda. Ini kan dia cuma di cuma diginiin doang. Beda sama yang sampai di gini-giniin itu loh pemainnya. Nah di sini gue berasa rada lebih dominan. Tapi masih tetap bisa ngajak lu, memberikan nuansa lu untuk nyanyi bareng. Apalagi lu bareng-bareng sama temen-temen lu bisa nyanyi bareng di sini. Kedengerannya seperti apa? Silahkan berkomentar di bawah. Nah, Pak, buat orang-orang nih yang baru nonton Sound Addict terus baru ngeliat, oh ini Pak Mul Antono nih digituin. Alamatnya di mana sih Pak? Boleh disebutin nggak Pak? Alamat kita di Ruko Aristoteles Utara, nomor 30, Gading Serpong, Tangerang Selatan. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya 0812-835-23559. Oke, Instagramnya gue taruh di bawah, silahkan kepoin, silahkan tanya-tanya, silahkan konsultasi dulu. Buat yang, gue pengen paket ekonomis, gue mau cuma buat harian aja. Takut nih, mobil dengar udah ratusan juta kan udah pada mundur nih. Pak, bisa kasih tahu gak, paket harian untuk two-way subwoofer kolong, itu mulai startnya dari mana? Startnya di harga berapa? Mereka mesti siapin berapa untuk datang ke sini? Oh ya, gue mesti siapin ke sini nih. Jar, gue tinggal tahu gue datang gitu loh. Saya punya paket harian, paket entry level itu udah lengkap, udah DSP, split, koaksial bahkan, subwoofer, monoblock, udah plus tuning, itu masih di angka under 20 juta lah ya, 15 sampai ke 20. Kabel, tuning, udah semua. fuse, semua. Bahkan peredam pintu depan kiri kanan, karena keperluan saya buat tuning supaya bisa, itu udah saya free-in peredam pintu. Dan serius, peredamannya bukan peredam asal-asal lubangnya doang gitu ya. Oke. Berarti udah standarnya. Udah standar. Udah standar langsung happy. Betul. Ya, udah lu siapin aja segitu. Itu udah happy banget, lu bisa jalan. Tapi bohong ngomong kalau misalkan lu udah notice nih, kok suaranya berubah. Itu bukan tuningannya. Silakan datang lagi, di fine tune lagi. Itu namanya udah break in. Betul. Nah, ini nggak percaya sama break in, ini tiba-tiba percaya. Kemarin saya kena korban. Ya itu, namanya proses kan pasti lu belajar, kita terus belajar. Oh ternyata ada namanya break in. Oh ternyata nuansanya itu panas, merubah suara. Gua yang nggak percaya. Tiba-tiba lu hawanya dingin, kok suara jadi enak ya? Tiba-tiba lu pulang ke Jakarta dengan tuningannya, anjing gue kempes ya. Jadi kepadatan udara itu juga mempengaruhi rambatan suara. Awalnya gue nggak percaya, lama-lama kesini jadi percaya, jadi gue tahu. Gitu loh. Jadi Pak, sekali lagi thank you udah kasih kesempatan saya sudah nge-share karyanya dari Simple Audio. Jadi buat lu orang semua, alamat nomor teleponnya gue taruh di bawah, silakan kepoin, silakan konsultasi. Sekali lagi thank you, dan nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Irgasm dan bye-bye.